nyala sih, cuman orange nggak tahu kenapa itu. Ya udah nggak apa-apa. Oke ya, sambil nunggu yang lain join, kalau masih ada yang belum join, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau minta maaf dulu untuk beberapa pertemuan sebelumnya ya, karena saya tidak bisa mengajar ya, karena ada keperluan, dan kita bakal banyak tertinggalan gitu ya. Nanti kita coba kejar target untuk UAS-nya dulu nih. Nah, nanti ada beberapa materi yang memang di soal itu ada, jadi harus dikejar dulu. Gitu. Oke ya, di sini saya langsung aja nih. Jadi hari ini kita bakal bahas bisnis performance management ya, atau gampangnya kayak bagaimana sih kita ngelola performance dari bisnis kita gitu, perancangannya kayak gimana, strateginya seperti apa gitu. Karena ini ada kaitannya dengan bisnis intelijen, karena bisnis intelijen itu jadi penunjang dari bisnis performance itu sendiri kan. Nah, secara definisi sebenarnya bisnis performance management itu adalah sebuah sistem yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan ya untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol dari performa bisnis itu sendiri gitu. Jadi kalau kita ngomongin bisnis kan pasti bisnis itu harus terukur, harus termonitor gitu ya, harus terkontrol apakah bisnis itu ada growth-nya, ada perkembangannya dan sebagainya gitu. Nah, jadi bisnis performance management ini itu adalah pengembangan dari BI itu sendiri gitu ya. Dan biasanya dia melibatkan banyak teknologi. Karena biasanya kalau kita udah ngomongin bisnis performance management ada BI-nya pasti butuh teknologi yang agak sedikit expert gitu ya, karena data yang diolah kan banyak juga tuh, gitu, dan banyak analisa di situ ya. Nah, kalau menurut si Hosen sendiri tahun 2016, definisi lainnya itu adalah membantu organisasi mencapai peningkatan efektivitas dan daya saing dengan menjembatani kesenjangan antara strategi dan eksekusi. Jadi ada kata kunci di situ, strategi dan eksekusi. Nah, jadi kalau kita ngomongin strategi dan eksekusi, jadi sebenarnya bisnis performance management ini itu ngarahnya ke planning dari si perusahaan untuk maju dan bagaimana planning itu dijalankan oleh si perusahaan itu, dievaluasi sampai nanti resultnya seperti apa terhadap perusahaan. Jadi siklusnya muter terus seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya di situ, siklus proses dari bisnis proses manajemen itu yang pertama ada strategis, jadi kita menentukan dulu target dan tujuannya apa, ya. Kayak misalnya katakanlah bisnis performance manajemennya kita mau ngapain nih? Kita mau mengukur efektivitas produksi kita, misalnya kayak gitu ya. Nah, berarti kan target dan tujuannya tahu tuh. Nah, setelah kita tahu target dan tujuannya, langkah kedua dari BPM ini adalah kita tentuin tuh rencana kita untuk capai target itu seperti apa. Nah, atau gampang gini, kalau misalnya kalian sebagai developer atau sebagai mahasiswa deh gampangnya. Nah, target tujuan kalian adalah lulus, misalnya lulus kuliah tepat waktu, misalnya targetnya itu kan. Nah, terus misalnya rencana untuk mencapai targetnya ngapain? Nah, berarti apa yang kalian lakukan untuk mencapai target itu? Nah, dan di sini kalau kita ngomongin BPM berarti konteksnya ke perusahaan. Berarti perusahaan punya target. Terus yang kedua langkahnya rencana apa yang punya sama perusahaan itu untuk mencapai targetnya. Nah, terus langkah yang ketiga, setelah perusahaan itu tahu mereka mau ngapain, rencananya seperti apa, aktualnya dimonitoring gitu. Apakah rencana itu dari langkah yang kedua, planningnya dijalankan secara baik dan benar kayak gitu. Nanti setelah itu kita evaluasi apakah dari setelah kita lakukan kegiatan untuk menyelesaikan rencana itu ada kekurangan apa tidak, ada permasalahan di mana, seperti itu. Nanti setelah kita tahu, kita evaluasi, langkahnya kembali lagi ke target dan tujuannya, kayak gitu. Atau contoh paling sederhananya seperti ini, misal katakanlah sebuah perusahaan katakanlah punya target dan tujuan untuk mencapai penjualan 1 miliar, misalnya kayak gitu ya. Nah, plan-nya untuk mencapai target penjualan 1 miliar itu katakanlah misalnya bayar influencer, terus bikin sistem reseller, dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga, dimonitoring sama dianalisis apakah membayar influencer itu efektif atau tidak. Apakah dengan sistem reseller itu penjualan naik atau tidak. Kayak gitu. Nah, nanti setelah dapat resultnya, kan kita tahu tuh, oh ternyata
dengan membayar influencer misalnya katakanlah efektif, misalnya seperti itu. Atau misalnya dengan sistem reseller efektif. Nah, itu nggak tahu, makanya bergantung sama datanya seperti apa. Nah, nanti setelah seperti itu kan dievaluasi itu. Nah, mungkin setelah dievaluasi, target dan tujuannya bakal berubah. Kayak gitu. Tadi kan misalnya katakanlah target dan tujuannya adalah mencapai penjualan 1 miliar, misalnya kayak gitu ya. Ternyata setelah rencananya dijalankan, selama 6 bulan, misalnya kayak gitu, dalam setahun kita mau 1 miliar, dalam 6 bulan baru tercapai 100 juta, misalnya kayak gitu kan, bisa jadi target dan tujuannya dirubah. Yang tadinya mencapai 1 miliar dalam setahun mungkin dikurangi menjadi 800 juta. Atau mungkin yang dirubah bukan target dan tujuannya, tapi yang dirubah adalah rencana untuk mencapai targetnya, kayak gitu. Apakah ditambah sarana marketingnya dan sebagainya. Nah, jadi ini lebih ke arah memang planning, tapi didasari sama data dari sistem, kayak gitu. Oke, dari yang siklus ini dulu. Secara gambaran, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gambaran umumnya dulu kita yang ngomongnya ya. Cukup jelas ya. Oke, lanjut dulu deh. Oke, nah, kita masuk lebih detail lagi ke tadi tuh, tahap yang pertama ya, penentuan strateginya. Nah, kalau kita ngomongin strategi kan banyak definisinya gitu ya. Ini biasanya gampangnya lebih ke arah visi misi di situ, terus tujuannya apa tuh gitu. Nah, terlepas dari perbedaan maknanya, intinya di sini kalau kita ngomongin ke konteksnya perusahaan, ya, akan ada pertanyaan gini, kemana kita ingin pergi di masa depan? Berarti istilahnya adalah bagaimana kondisi perusahaan ini di masa depan, kayak gitu. Kita mau ekspansi kemana, atau kita mau growth-nya seperti apa, kita mau merubah perusahaan kita menjadi seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong strategi adalah berarti jawaban dari pertanyaan tadi itu strateginya, gitu. Jadi kita mau seperti apa ya berarti kita bikin strategi untuk menjadi seperti itu. Itu. Nah, di sini kita bisa memikirkan rencana strategi sebagai peta. Kalau gampangnya gini, kalau misalnya kalian bikin tugas akhir atau skripsi, di situ kan suka ada kerangka berpikir ya. Nah, ibaratnya kayak gitu, strategi itu. Jadi ketika perusahaan punya tujuan, dia punya kerangkanya tuh, atau strateginya, urutan-urutan apa aja yang harus dia kerjakan, kayak gitu. Nah, terus masuk ke bagian perencanaan. Setelah tahu strateginya, dia masuk ke perencanaan. Nah, di sini penjelasannya adalah, contohnya ketika ada manajer operasional mengetahui dan memahami ya, apa yang menjadi tujuan dari si perusahaan itu sendiri. Nah, maka di sini si manajer itu dapat menjelaskan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, baik itu dari cara kerjanya maupun secara biayanya, gitu ya. Karena kalau kita ngomongin konteksnya sudah perusahaan dan bisnis intelijen, pasti ada hubungannya dengan operasional dan ada hubungannya dengan biayanya juga gitu ya. Ada cost yang dikeluarkan di situ. Nah, terus rencana operasional dan keuangan menjawab dua pertanyaan, yaitu taktik dan inisiatif apa yang bakal dicapai untuk memenuhi target yang ditetapkan, kayak gitu. Jadi rencananya seperti apa nih? Contoh katakanlah tadi, kita kembali lagi ke kasus yang tadi itu. Misalnya ditargetkan untuk mencapai penjualan 1 miliar. Nah, taktiknya sama inisiatifnya seperti apa nih untuk mencapai 1 miliar itu gitu loh. Apakah dari untuk mencapai 1 miliar itu kita butuh modal marketing 100 juta atau bahkan kita nggak dikasih budget marketing, tapi intinya coba kreatif tanpa dengan budget marketing bisa nggak sampai 1 miliar kayak gitu. Jadi rencana apa nih yang bakal kita susun untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi didetailin tuh di sini. Jadi di tahap perencanaan ini kalau misalnya kalian udah pernah belajar manajemen proyek ya, di manajemen proyek itu kan ada Gantt tuh. Nah, di Gantt itu kan rencana untuk menyelesaikan proyeknya didetailin kan. Nah, itu sebenarnya mirip dengan perencanaan ini. Jadi kalian rencanakan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan itu sendiri, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah rencananya sudah disusun dengan matang, gitu ya. Nah, pasti kan rencana itu harus dimonitoring. Karena kalau kita ngomongin konteksnya sudah perusahaan,
Di situ sudah banyak orang yang bekerja bersama-sama tuh, gitu. Kita tidak tahu apakah si A punya komitmen dengan pekerjaannya. Kita tidak tahu apakah si B bisa mengerjakan itu dengan cepat segala macam. Nah, makanya di sini ada proses monitoring tuh setelah tadi punya tujuan, terus kita susun rencananya, kita mau ngapain aja gitu ya, step-stepnya. Nah, step-step itu kita monitoring nih di sini. Nah, monitoring di sini itu macam-macam ya. Ada yang monitoring secara pekerjaannya, dalam arti berarti sumber dayanya ya gitu ya. Dan sumber daya juga kan biasanya dalam perencanaan itu dibagi dua kan ya. Ada sumber daya yang secara manusia sama sumber daya selain yang manusia. Bisa jadi dari keuangan, kita butuh mesin segala macam itu kan termasuk sumber daya tuh. Nah, itu semua diatur tuh. Kayak gitu. Nah, cuma di sini bedanya kalau misalnya kalian mengatur secara manual, kalian tidak ada dukungan sistem. Kayak gitu. Jadi berdasarkan data apa yang kalian punya aja manualnya. Tapi ketika kalian ngomongin udah business performance management yang ada kaitannya dengan business intelligence, berarti proses monitoring kalian ini berdasarkan data yang ada di sistem juga. Jadi kalian punya dua data nih. Data manual, bisa jadi data dari orang lapangan, sama data yang terjadi di sistem. Contoh, misalnya katakanlah gini, ada timnya yang bilang, oke, kita mau target 1 miliar. Oke, kita bayar aja influencer, keluarin misalnya biaya 50 juta untuk bayar influencer, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti ada datanya tuh. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar influencer 50 juta. Nah, dari situ kan kalian bisa lihat tuh, secara data apakah benar setelah kita membayar influencer itu, customer atau orang-orang ini jadi tahu produk kita seperti apa. Kayak gitu. Nah, itu kan bisa diukur ya secara sistem. Makanya di sini monitoringnya berdasarkan data dari sistem juga. Gitu. Jadi sama aja kayak gini deh. Kalian kan pasti semuanya punya Instagram ya. Nah, dari Instagram kalian kan gampangnya kalian bisa lihat tuh apa namanya tuh Jangkauan. engagementnya seperti apa gitu kan. Nah, itu kan semua bisa diukur. Nah, termasuk dengan business performance management ini gitu. Jadi perencanaan kalian, rancangannya itu bisa diukur semua tuh. Kalau udah berkaitan dengan sistem. Jadi kita nggak bisa ngomong kalau kita pakai influencer si A pasti naik nih penjualannya. Belum tentu, meskipun dia terkenal, meskipun dia engagementnya bagus, tapi bisa jadi mungkin hasilnya malah jelek. Nah, itu ya. Makanya di sini dimonitor tuh semuanya tuh. Secara datanya, secara biayanya, secara orangnya gitu. Jadi segala hal dimonitor. Terus misalnya katakanlah tadi penjualan, dan penjualannya misalnya katakanlah dilakukan di sistem. Katakanlah mungkin dalam bentuk e-commerce gitu. Nah, berarti kan harus ada monitoring juga tuh terhadap sistemnya. Apakah katakanlah mungkin secara influencer bagus nih engagement-nya. Setelah diiklanin sama influencer, ternyata produk kita banyak yang cari. Nah, ternyata setelah dimonitor, terus semakin banyak orang yang mencari, ternyata servernya tidak kuat. Kayak gitu. Nah, berarti kan harus dimonitor juga tuh. Kan percuma ketika servernya tidak kuat, berarti kan transaksi tidak bisa dilakukan, misalnya kayak gitu. Nah, makanya di sini banyak hal yang harus dimonitor, kayak gitu. Nah, setelah tadi kita monitor, plan-nya segala macam kan detailnya gitu ya, biayanya, operasionalnya, kegiatan yang dilakukan, dampaknya seperti apa secara data. Nah, kita jadi tahu tuh, perusahaan ini harus ngapain sih supaya tujuannya itu bisa tetap tercapai gitu dengan hal-hal yang terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi di sini sebuah proyek atau sebuah perencanaan gitu ya bisa gagal dalam beberapa cara yang berbeda gitu. Bisa jadi memang karena terlalu sedikit pilihan, maksudnya di sini ada pilihan solusinya gitu ya. Terus gagal mengantisipasi pergerakan pesaing, berarti kan dalam arti di sini namanya produk gitu ya, pasti ada pesaing dari luar gitu kan. Terus mengabaikan perubahan dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau dulu kan kita bisa bilang komunikasi terhadap customer ya, kalau dulu sekalian masih pakai belanja online gitu ya, yang dulu-dulu, info-info itu selalu dikirimkan lewat email, benar ya? Gitu. Itu kan termasuk adaptasi tuh lingkungan ekonomi dan sosial tuh.
Jadi dulu misalnya katakanlah dikit-dikit pakai email atau mungkin katakanlah dikit-dikit COD segala macam. Nah, sekarang orang-orang cenderung secara perilakunya udah berubah tuh. Mungkin sekarang orang lebih prefer untuk langsung direct message segala macam gitu kan ya. Terus banyak yang dikirim secara orderan. Nah, berarti kan itu perubahan tuh. Nah, itu juga bisa menyebabkan kegagalan tuh dalam mencapai targetnya ketika kita punya perencanaan tapi kita perencanaannya itu nggak dirubah. Katakanlah mungkin gini, kita bikin desain tadi di bagian perencanaan, desain untuk mencapai target 1 miliar dalam setahun. Rancangan awalnya adalah kegiatannya A, B, C, dan seterusnya. Ternyata mungkin di pertengahan tahun setelah kita berjalan 6 bulan dengan rencana itu, ekonomi berubah nih, atau gampangnya kayak kondisi kita sekarang deh. Ternyata corona gitu misalnya, katakanlah gitu kan. Nah, berarti kan secara perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, tidak bisa diterapkan sepenuhnya dengan kondisi yang seperti ini. Contoh, misal katakanlah tadi 1M kita jualan di mall. Yang awalnya kalian bisa berjualan dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam mungkin, berarti kan kalian bisa atur di situ pendapatan saya bakal sekian dengan jam kerja sekian. Ternyata setelah ada corona, jam kerja mallnya berkurang gitu. Jam mallnya dikurangi. Berarti kan secara perencanaan kalian sudah berbeda tuh seharusnya. Nah, makanya di sini ada aksi dan perbaikan. Setelah kita lihat datanya, nah kita revisi tuh perencanaan, kayaknya kita nggak bisa deh kalau cuma lewat jualan di mall misalnya kayak gitu. Kita harus tambah jualan entah lewat apa gitu misalnya kayak gitu. Nah, makanya di sini mengapa penting bagi perusahaan untuk terus memantau hasil, terus menganalisa itu, apa yang udah terjadi kayak gitu, supaya segala macam perubahan yang ada, resikonya itu bisa diantisipasi gitu, untuk memperkecil resiko dari kegagalannya itu sendiri gitu ya. Nah, habis itu kita masuk nih ke bagian gimana sih ngukurnya gitu. Setelah kita udah bikin rencana, kita udah planning, kita perbaiki, terus kita buat rencana lagi, terus ngukurnya gimana gitu ya. Nah, kalau di bisnis itu ada istilahnya business performance management, atau gampangnya gini, kalau kalian sering dengar KPI gitu ya, itu kan ada Key Performance Indicator gitu. Nah, itu adalah termasuk dari business performance management. Cuma nanti apa yang diukur ya tergantung dari subjeknya itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi di sini tanpa pengukuran performa yang baik, kita akan kesulitan untuk memonitor performa organisasi, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi lebih sulit kayak gitu. Kita nggak punya data, kita nggak ada tolak ukurnya, ngambil keputusan jadi susah juga. Nah, terus oleh karena itu diperlukan sebuah sistem atau suatu sistem untuk mengatur pengukuran performa yang biasa disebut dengan performance measurement system. Nah, sistem ini tujuannya apa sih? Untuk membantu manajer mengontrol implementasi dari strategi bisnis. Jadi bisa manajer, bisa manajemen atas ya. Caranya gimana? Jadi dia membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan target yang sudah direncanakan. Jadi dibandingin lagi nih. Tadi tujuannya 1M, aktualnya dapat berapa, kayak gitu. Itu singkatnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin pengukuran performance gitu ya, itu parameternya banyak banget gitu. Tapi dari parameter-parameter yang ada itu, nggak semuanya mesti diterapin. Contohnya, misalnya di situ saya bikin untuk industri restoran cepat saji misalnya. Kecepatan pelayanan menjadi standar ukuran untuk mencapai kesuksesan. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau yang restoran cepat saji ini, mereka akan fokus untuk melakukan pengukuran pada hal-hal yang berkaitan dengan critical success faktornya. Nah, apa yang menjadi critical success faktornya tuh? Yaitu tadi, kecepatan pelayanannya. Nah, berarti mereka ukur tuh, apa aja yang bisa menyebabkan kecepatan pelayanan ini menjadi lebih baik, kayak gitu. Jadi ketika kecepatan pelayanan ini lama, kayak gitu ya, kan berarti, malas nih pesan di sini. Katanya restoran atau fast food gitu ya, ternyata kok malah lama. Nah, berarti itu jadi critical success faktornya tuh. Apa yang menjadi faktor kritikal di situ. Makanya biasanya kan kalau kayak gitu, tellernya banyak gitu ya.
bagian yang menerima orderannya banyak tuh kalau yang restoran cepat saji, terus makanya dia atur lagi bagaimana cara penyajian yang lebih cepat. Makanannya sudah dimasak, terus maksudnya tinggal diambil kayak gitu. Nah, itu menjadi critical success faktornya. Nah, beda lagi misalnya katakanlah dengan kita nih, misalnya katakanlah kalian punya tujuan lulus cepat waktu. Nah, apa yang menjadi critical success factor dari lulus tepat waktu itu? Nah, itu kalian tentukan tuh. Kalau kita ngomongin ke kasus kalian ya, misalnya katakanlah tidak ada nilai yang remedial, terus misalnya katakanlah paham apa yang mau dibuat di tugas akhir. Nah, berarti kan itu menjadi critical sukses faktornya kalian untuk lulus tepat waktu, kalau misalnya kasusnya di kuliah. Jadi ini sebenarnya implementasinya bisa kemana-mana, tergantung dari topiknya seperti apa. Nah, tujuannya apa sih? Nah, dengan kita berfokus sama critical success factor ini, kita bisa mencegah sumber daya yang terbuang sia-sia, gitu. Karena apa? Ya karena kita tahu faktornya kemana, fokusnya, berarti kita tahu kita harus alokasi sumber daya kemana. Ibaratnya seperti ini, misal katakanlah kalian jurusan IT gitu ya, sistem informasi, di mana ya kalian dituntut untuk memahami terkait sistem dan sebagainya gitu kan ya. Berarti kan kalian tahu kalian harus belajar apa. Misalnya katakanlah skripsi kalian diminta untuk membuat sistem. Berarti kan kalian tahu critical success factor-nya apa ya? Berarti saya bisa bikin sistem. Nah, apakah kalau kalian diwajibkan untuk bisa bikin sistem, kalian belajarnya di luar sistem? Nah, berarti kan nggak ada hubungannya tuh. Contoh, misalnya gini, kalian mau bikin website, gitu. Berarti kan critical success factor untuk bikin website adalah kalian belajar teknisnya. Ternyata setelah berjalan kalian tidak belajar itu. Kalian malah belajar yang lain. Katakanlah misal kalian belajar akuntansi, kalian belajar impor-ekspor. Nah, berarti kan sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan critical success factor kalian lulus tepat waktu di jurusan komputer. Misalnya seperti itu. Nah, berarti kan terbuang sia-sia tuh waktunya sebenarnya dalam kasus lulus tepat waktu di jurusan komputer. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu kalian singkirkan dulu dari daftar yang harus kalian kerjakan. Kayak gitu. Oh iya Nah, Pak, terus, berarti ya. maaf Pak, berarti kan pengukuran ini berarti nggak jauh-jauh dari seperti audit dong ya Pak? Iya, pasti ada auditnya. Kalau kita ngomongin sesuatu yang diukur ya, pasti ada apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau di itu? Oh ya, seperti biasa ya, langsung di itu aja kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tadi ada yang teman yang menyinggung audit, ya audit adalah bagian dari untuk mengukur sesuatu gitu. Jadi untuk kayak misalnya gini deh, setiap organisasi ya, itu kan pasti ada proses yang berjalan di dalamnya. Berarti kan ada tujuan, ada perencanaan, ada monitoringnya kan di situ. Nah, terus ngukurnya seperti apa tuh? Perusahaan itu berjalan dengan benar atau tidak. Nah, makanya tadi audit juga bagian dari pengukuran performa itu sendiri, kayak gitu. Karena kan dia mencari nih, monitoring. Ini sudah benar atau belum. Nah, setelah dia lihat secara audit, dilihat tuh, oh ternyata banyak kejanggalan atau ini sudah benar. Dia kan bikin laporan tuh, bikin resultnya seperti apa, dia kasih tahu ini perbaikannya seperti ini sudah baik, ini ditingkatkan lagi. Nah, sama seperti itu sebenarnya. Cuma memang tadi saya bilang, dikembalikan lagi ke konteksnya apa nih? Apa yang mau kita ukur? Contoh, kalau misalnya kalian mau mengukur sistem, nah berarti kalian pakai metode audit untuk sistem. Misalnya kayak gitu. Terus misalnya kalau untuk bisnis, ada metode balance scorecard. Nah, jadi kembalikan lagi dulu, apa yang mau diukur, topiknya seperti apa, metodenya seperti apa. Tapi tujuannya sama, untuk mencari rencana yang lebih baik dan action yang lebih baik dari tujuan itu, supaya tercapai. Kayak gitu. Oh iya Pak, terus saya ingin bertanya Pak, misalnya kan saya melakukan pengukuran terhadap sistem penjualan lah gitu, terhadap sistem penjualannya. Berarti saya kan salah satu contohnya melakukan audit terhadap sistem tersebut. Nah itu
langkah-langkah apa yang harus saya ambil dari awal sampai saya akan memberikan rekomendasi atau saran seperti apa gitu, Pak? Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, yang yang kamu ukur di sini adalah sistemnya atau performance bisnis setelah ada sistem itu? Kalau bisa mah dua-duanya, Pak. Tapi yang pertama kan karena ini saya ukur dulu si sistemnya dulu. Sistemnya ini gimana baru sistem itu bisa membantu nggak proses bisnisnya seperti itu, Pak? Oke, kalau kita ngomong keduanya, sebenarnya kamu nggak bisa ngomong keduanya dulu, karena gini, untuk mengukur sistem kan ada standarnya tersendiri tuh, dan untuk mengukur secara bisnis ada standarnya. Biasanya kita pecahkan dulu nih, kita pisahkan dulu. Misalnya berarti kalau kamu mau mengukur keduanya, berarti kamu ukur salah satu dulu. Katakanlah tadi kamu fokus ke pengukuran sistemnya dulu, ya berarti kamu lihat dulu. Misalnya katakanlah bikin web gitu ya. Nah, berarti kamu kamu list dulu tuh apa aja yang harus kamu cek berdasarkan web itu. Kayak gitu. Nah, biasanya gini. Kalau di IT itu ada namanya COBIT gitu ya. COBIT ISAKA itu adalah framework untuk mengukur terkait dengan sistem IT tuh biasanya tuh. Di situ ada daftar-daftar standarnya. Jadi contoh gini, kalau kita ngomong secara ngobrol biasa ya, katakanlah saya mau ngukur website saya bagus atau enggak. Nah, kalau kita ngobrol biasa gini kan, tinggal ngomong aja, ya udah, cek aja website-nya cepat atau enggak, tampilannya bagus atau enggak. Itu hanya ngobrol biasa tuh. Tapi kalau kita mau standarkan, secara internasional itu sudah ada standarnya. Kalau kalian mau mengukur sistem, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh sistem itu. Gitu. Nah, kalian nanti coba bisa cari atau kamu bisa cari ada framework namanya COBIT. Nggak tahu kalian sudah belajar itu atau belum. Jadi, ada COBIT, ada ISAKA gitu ya. Nah, di COBIT itu ada domain-domain apa aja yang harus kalian cek ketika kalian berhubungan dengan sistem. Termasuk dengan kalau ada infra, berarti infra itu apa aja sih yang harus dicek, itu ada. Coba sebentar, saya ada belajar. Ya, saya browsing dulu deh. Harusnya sih, soalnya saya udah lama nggak buka itu tuh COBIT. Nah, gitu. Biasanya kalau dari sistem ada tuh COBIT. Nah, jadi nanti tinggal kalian sesuaikan. Sistem kalian itu masuk kategori COBIT yang golongan yang mana. Karena di COBIT sendiri itu ada domainnya tuh. Nah, COBIT. Ya, saya ganti share screen-nya dulu. Kalau gambarnya kecil-kecil nih, Jadi kalau kita ngomongin pengukuran ya itu ada standarnya kalau di IT itu. Jadi kalau kalian angkat ini sebagai tugas akhir atau skripsi sebenarnya bisa, cuma tinggal domain apa yang mau kalian ambil gitu. Ini saya share nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena saya nggak dapat gambar yang besar gitu ya. Nah, jadi anggaplah ini semua domainnya COBIT nih. Jadi kalau kalian baca dokumentasinya si COBIT itu, ya, si COBIT itu punya domain-domainnya nih. Mana sih itu? Nah, ini deh. Ini ya, anggaplah ini. Nah, jadi dia ada block-blockingnya tuh di sini, gitu. Jadi contoh tadi, misalnya katakanlah ada sebuah sistem berbentuk website gitu ya. Nah, di COBIT dijelasin, kalau kamu mau mengukur performa website, apa aja yang harus diukur di situ.
Nah, kalau kita ngomongin website kan ada servernya, ada networknya, ada aplikasinya kan. Nah, kamu tinggal cari domain mana dari si COVID itu yang membahas soal itu. Nah, nanti di situ ada tuh pertanyaan checklist-checklistnya tuh, apa aja yang harus kamu lakukan untuk mengecek aplikasi kamu. Ada tuh nanti di situ checklist-checklistnya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ngambil materi soal performance dari sistem, misalnya katakanlah, dari mana kamu dapat pertanyaan untuk mengukur website kamu ini? Kalian jangan bilang, itu saya bikin sendiri listnya. Jangan. Listnya berdasarkan standar yang ada. Gitu. Jadi sudah ada tuh standar-standarnya. Pertanyaannya kayak misalnya katakanlah, untuk mengukur user interface. Ada tuh di COVID tuh. User interface, ada pertanyaan apa aja di situ yang harus dijawab sama kalian. Nah, terus berarti kalau dari situ saya simpulkan, berarti Pak, pertanyaan dari setiap antar audit dengan audit lain itu mirip-mirip ya Pak? Mirip, pertanyaannya memang mirip-mirip. Makanya bergantung sama metode apa yang dipakai. Contoh, mungkin katakanlah pakai COVID untuk mengukur sistem ada step ABC. Nah, jadi ketika perusahaan itu menerapkan ABC, ada perusahaan nih, ada 10 perusahaan, mereka menerapkan COVID semua. Ya berarti pertanyaannya bakal sama. Tapi kan jawabannya bisa berbeda, tergantung dari kondisi di lapangannya. Tapi kenapa pertanyaannya sama? Karena mereka menstandarkan sistem yang bagus ini itu seperti ini loh, dengan bisa menjawab pertanyaan ABC ini, kayak gitu loh. Jadi mereka menstandarkan pengukurannya tuh. Terus pertanyaan gini, Pak, kalau misalnya perusahaan saya mau lebih dari itu gimana? Ya boleh, tinggal dinaikkan aja. Nanti ditambahin metode auditnya untuk, misalnya katakanlah pakai COVID dan yang lain, misalnya kayak gitu. Nggak masalah. Intinya, itu dibuat untuk menstandarkan kualitasnya sih sebenarnya. Dari sisi, kalau di sini ya konteksnya kita ngomongin sistem ya, kayak gitu. Ya di sisi perusahaan pun secara bisnis tadi, yang kita bahas itu business performance management, ada standarnya, metodenya, nanti kita bahas. Jadi memang sesuatu untuk mengukur sesuatu itu akan lebih baik ketika kita sudah punya standar. Dengan catatan ya, standarnya sudah ada. Tapi ketika standarnya tidak ada, bagaimana Pak? Ya udah, berarti kalian buat tuh standarnya dulu. Cuma ketika kalian buat standar seperti itu dulu, standar itu tidak berlaku untuk tempat lain. Karena itu hanya spesifik kalian buat untuk perusahaan kalian, misalnya seperti itu. Tapi sih kalau pendapat saya, pertama kita ikutin dulu standar yang sudah baku. Gitu. Ya berarti kalau untuk sistem, misalnya kalau kita audit pakai COVID, ya berarti kita pakai COVID auditnya. Kita pakai pertanyaan yang ada di COVID. Apa aja yang harus kita cek di situ. Nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Gitu. Ya gitu. Gimana? Ada yang masih belum jelas? Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Iya, boleh. Dengan kata lain, si COVID ini hanya menyediakan ini apa kayak list-listnya doang. Dan seorang ibarat kata seorang testing itu harus menyesuaikan nama si COVID. Ya itu tadi saya bilang, ketika kalian pengukurannya menggunakan atau auditnya menggunakan COVID, ya berarti kalian harus ikutin aturannya COVID. Dan ingat ya, COVID juga tidak hanya satu versi loh. COVID itu punya beberapa versi. Gitu. Jadi ketika kalian contoh nih, katakanlah kalau secara prosedur deh, kan ada namanya ISO ya. Kalian tahu ISO ya? ISO 9100 atau ISO 2000 itu kan termasuk audit juga, cuma audit dari sisi bisnis proses. Nah, kalau kita ngomongin sistem, itu ada namanya COVID gitu. Jadi itu memang standar yang sudah dibuat. Tapi kembali lagi, apakah ini wajib atau tidak, bergantung sama topiknya apa. Kalau misalnya perusahaannya sudah besar, biasanya mereka bakal mengikuti standar yang sudah baku. Gitu. Makanya kenapa pengukurannya menggunakan pengukuran yang baku, yang sudah distandarkan secara internasional listnya. Nah, salah satu contoh framework-nya apa? Itu adalah si COVID. Gitu. Terus, apakah harus selalu pakai COVID? Tidak juga. Ada framework lain yang untuk melakukan audit selain COVID. Ada. Ya berarti kalau kita pakai framework yang lain, ya berarti kita ikutin aturan si framework itu. Kayak gitu.
Gimana? Ada yang masih kurang jelas? Lanjut lupa, saya masih Ya. mencari Kembali lagi. ke materi dulu ya. Mau nanya, boleh Pak? Boleh, boleh. Nah yang standar framework itu kalau sama Bootstrap ada hubungannya nggak Pak? Kalau Bootstrap itu sebenarnya bukan framework untuk audit ya. Bootstrap itu adalah kerangka kerja yang dibuat untuk mempercepat pekerjaan. Beda konteksnya kalau itu. Oh, Kalau Bootstrap itu lebih ke arah tools untuk mempercepat pekerjaan. Ibaratnya kayak gini, kalau kamu mau pergi ke kampus nih, jalan kaki sama naik motor, lebih cepat mana? Lebih cepat naik motor Pak. contohnya. Nah, Bootstrap itu adalah lebih mirip ke motornya itu. Gitu. Jadi kita Medianya bisa ya gitu, Pak. Iya, lebih ke arah untuk mempercepat pekerjaan kita aja. Jadi itu bukan untuk audit. Karena secara Bootstrap itu dia tidak ada apa ya namanya? Sesuatu yang mengukur komponen website. Contoh misalnya kata gini, website kamu tidak bisa dikatakan jelek ketika kamu tidak pakai Bootstrap. Website kamu tidak bisa dikatakan bagus ketika kamu pakai Bootstrap. Nah, tapi ketika kamu pakai ada contoh tadi nih, di Cobit itu ada komponen untuk user interface. Nah, website kamu bisa dikatakan user interface-nya bagus ketika memenuhi standar Cobit, ketika memang auditnya menggunakan Cobit. Gitu. Jadi ibaratnya kayak ada patokannya, gampangnya gini. Kalian dinyatakan lulus ketika nilai kalian tidak D. Nah, berarti aturan itu yang harus kalian penuhi. Nah, aturan itu ada di Cobit kalau untuk sistem. Kayak gitu. Biasanya ada rentan nilainya tuh. Pakai skala apa ya? Lupa. 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 bisa ada skalanya. Contoh, apakah tampilan aplikasi kalian apa namanya gimana ya? Mudah digunakan oleh gitu. Ya, nyaman di mata atau mudah digunakan oleh user. Nanti ada tuh pengukurannya. Misalnya katakanlah kalian pakai metode kuesioner dengan pertanyaan dari Cobit ya. Nah, jadi ada daftar pertanyaan dari Cobit, kalian kasih ke usernya. Nanti usernya nggak ngisi tuh. Katakanlah dari 100 user ngisi tampilannya 7 gitu. Nah, tinggal kalian hitung 7 itu masuk kategori Cobit itu bagus atau jelek. Kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang diukur dan ada standarnya. Kayak gitu. Oke ya, kalau tadi Bootstrap sekali lagi Bootstrap itu tools untuk mempercepat pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan untuk mengukur performance gitu. Beda itu ya, beda hal ya. Ya Pak. Oke, selanjut dulu nih. Nah, ini terus kita ngomongin kalau kita ngomongin performance itu ada namanya KPI gitu ya. Jadi kalian juga pasti udah sering ketemu ya kalau yang di kantor ya KPI. Dan KPI ini bisa macam-macam bentuknya, tergantung dari konteksnya. Kayak tadi, KPI untuk sales, ya berarti hal-hal yang berkaitan dengan sales, apa yang menjadi performance indikatornya. Penjualan bagus, customer puas, kayak gitu. Nah, kalau misalnya KPI kalian sebagai mahasiswa, berarti adalah lulus tepat waktu, nilai tidak ada yang remedial. Nah, kayak gitu ya. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Jadi KPI itu adalah untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan. Terus kenapa ditaruhin KPI? Ya karena supaya ada sesuatu yang bisa diukur gitu. Jadi target dan tujuannya dan strateginya jelas. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, kalau kita ngomongin KPI, biasanya ada waktunya juga tuh ya. Sama aja kayak kalian project management. Di situ ada targetnya, kapan itu dimulai, kapan itu harus diselesaikan gitu. Jadi sasarannya tuh diberi kerangka waktu yang harus diselesaikan. Atau dibilang gampangnya adalah ada timeline-nya, ada milestone-nya di situ ya. Kayak gitu. Terus targetnya itu diukur berdasarkan baseline atau benchmark. Maksudnya apa? Ada standarnya tuh. Kayak tadi, contohnya kalau bisa kalian ukur pakai Cobit punya standar, kalian lempar ke user untuk mengukur apakah hasil itu sesuai dengan standarnya si Cobit.
Kayak gitu. Jadi kita bisa, contohnya gini, kita bisa bilang website kita jelek itu ketika katakanlah di bawah standarnya COBIT. Ketika kita pakai audit, metodenya sih COBIT. Kayak gitu. Tapi ketika kalian tanya personal, contoh misalnya katakanlah gini, saya tanya teman saya, katanya website saya bagus, Pak. Misalnya kayak gitu ya. Itu kan tolak ukurnya nggak jelas tuh. Definisi bagus menurut teman kita ini seperti apa? Kayak gitu. Nah, tapi ketika kita pakai sesuatu yang baku, definisi bagusnya itu jelas, tertulis gitu. Sama kayak tadi kalian, definisi kalian lulus adalah ketika kalian memiliki nilai di atas D. Bener ya? Itu kan tertulisnya jelas tuh. Kalian nggak bisa bilang, oh saya nilainya D tapi lulus, Pak. Dasarnya dari mana? Nah, kayak gitu. Jadi, yang kayak gitu-gitu harus diperjelas tuh. Makanya kenapa biasanya dipakai sesuatu yang punya standar. Gitu. Nah, misalnya contoh gini. Kita mau mengilustrasikan kenapa kita perlu standar untuk mengukur gitu ya. Jadi contoh di sini ada sebuah perusahaan, dia survei terhadap 1.000 pelanggan. Jadi dia mau tahu nih seberapa besar kita merekomendasikan produk perusahaan itu kepada teman kita. Kayak gitu. Nah, berarti kan dia ada nih. Yang mau dia ukur itu adalah seberapa besar orang itu merekomendasiin produknya dia, gitu kan ya. Nah, di sini dia kasih range nih, angkanya, pakai skala 1 sampai 10 untuk nilainya. 0 untuk tidak sama sekali, 5 untuk netral, dan 10 untuk kemungkinan besar dia direkomendasikan. Nah, jadi kasusnya gini. Sekali lagi saya ulang ya, jadi ada perusahaan, dia mau survei ke 1.000 orang, dia mau tahu produknya dia itu bakal direkomendasiin nggak ke temannya dari si respondennya ya, dengan pakai skala, kayak gitu. Nah, ini contohnya skalanya kayak gitu. Jadi dengan pakai skala 1 sampai 10, berarti kan ini ada standarnya nih, penilaiannya adalah 1 sampai 10 untuk beberapa pertanyaan, misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini ada tolak ukurnya tuh. Range-nya ada, apa aja yang harus dinilai gitu. Jadi di situ dia ukur. Jadi ada daftarnya di situ ya, nilai 1 sampai 10. Di situ ada promotor, berarti ada yang nilainya dikasih 9 sampai 10, berarti dari 1.000 customer tadi ada yang ngasih nilai 9 sampai 10. Nah, ini mereka kategoriin tuh, itu termasuk promotor, berarti itu adalah orang-orang yang setia untuk membeli barang mereka dan dia biasanya ngerekomendasiin ke temennya. Beli barang ini nih bagus, gue udah pernah pakai, misalnya kayak gitu. Terus ada juga yang kategorinya pencela, jadi ibaratnya kayak cuma komplain aja, beli tapi dipakai barangnya, tapi dibilang barang ini mah jelek, tapi karena murah misalnya dibeli, kayak gitu. Nah, jadi diukur nih, dari 1.000 orang itu, statistik datanya nanti dapatnya berapa. Nah, yang sebelah sini itu adalah datanya ya, jadi ada 300 orang yang ngasih nilai 10, berarti 300 orang ini mereka berpikir mereka akan merekomendasikan produk itu, jadi ini tinggal di rata-rata aja, ditotalin, terus dibagi gitu. Jadi setelah ditotal dengan rumusnya, nah rumus ini khusus untuk kasus ini ya, jadi dia tidak pakai standar, jadi ini hanya contoh saja, tapi ketika kalian pakai framework tertentu, framework itu punya rumus sendiri. Kayak gitu. Nah, kalian harus ikutin rumusnya itu. Nah, kalau dari kasus sederhana ini, setelah dihitung, di rata-rata, dia dapat nih ternyata nilainya 68%. Kemungkinannya barang itu bakal direkomendasikan ke orang lain. Nah, ini kan tolak ukurnya ada tuh ya. Ada tolak ukurnya nilainya 1 sampai 10. Siapa yang mengukur, berarti adalah katakanlah di sini ada 1.000 pelanggannya itu. Pengukurannya seperti apa? Nah, pengukurannya adalah dengan rumus persen pelanggan promotor dikurangi dengan persentase pelanggan pencela. Berarti kan rumusnya dia sudah buat. Berarti ada tolak ukurnya. Gitu. Nah, ini ada nih di framework-framework IT. Kalau misalnya terkait sistem. Gitu. Oke, selanjut dulu deh. Sudah habis ternyata ya hari ini. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Ternyata hari ini kita masih bahas ini. Berarti
nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas balance scorecard. Saya buka dulu deh. Saya kasih overview sebentar dulu. Mana nih? Oke ya, untuk materi hari ini itu yang kita masih bahas teorinya tadi. Saya coba kasih tahu dulu sebentar sedikit yang bakal kita bahas berikutnya nanti. Nah, oke. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, tadi kan kita bahas teorinya dulu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita bakal bahas soal balance scorecard nih. Nah, balance scorecard ini itu mirip dengan COVID konteksnya ya, tapi kita tidak bisa bilang itu mirip persis, tergantung kasusnya. Kalau tadi kan COVID untuk mengaudit, nah kalau balance scorecard untuk mengukur performance dari bisnis, ya. Karena kan kita tadi bahasnya soal bisnis performance management, bagaimana kita mengukur bisnis itu sehat atau tidak, bisnis itu bagus atau tidak. Nah itu ada istilahnya tuh balance scorecard. Nanti kalian bisa cari. Balance scorecard itu adalah standar internasional, mirip kayak COVID tadi, kayak gitu. Jadi nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya nih. Kita bahas lebih detail. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebenarnya ada yang mengganjal, Pak, cuman nggak tahu mau nanya apa. Gimana? Atau gini, apa yang bekerja di perusahaan mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait perusahaan segala macam kayak gitu. Sambil saya nunggu ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya sambil absen dulu deh.